Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari SPN Saka. Dengan saya Ardias Deji Subianto dari kelas 9E nomor absen 3. Dan saya Rakafit Sufisa Jo Pribadi dari kelas 9E nomor absen 21. Kami di sini akan menceritakan peristiwa Rengas Dengklok. Apa yang akan diceritakan? Pengertian Rengas Dengklok, Tempat kejadian Rengas Dengklok, tanggal kejadian Rengas Dengklok, serta bagaimana proses kejadian Rengas Dengklok. Mari kita saksikan bersama-sama. Sore hari pada tanggal 15 Agustus 1945. Pemuda anti Jepang yang ada di wilayah Jakarta diliputi dengan rasa keadilan, ada harapan namun juga ada kecemasan. Pasalnya, Jepang sudah menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Informasi ini sebagian diperoleh dari pemuda Indonesia yang sebagian besar bekerja di kantor berita Jepang. Namun demikian, kabar itu masih berupa kabar angin. Hal ini dikarenakan informasi perkembangan dunia, khususnya Perang Asia Timur Raya, sangat sedikit yang masuk ke Indonesia. Pemerintah Jepang dengan tegas melarang warga Indonesia untuk mendengarkan radio dari luar negeri. Informasi kekalahan Jepang yang pasti menjadi angin segar bagi para pemuda Indonesia. Mereka berpikir bahwa inilah saat yang tepat untuk menggaungkan proklamasi yang tentu akan mempertegas status kemerdekaan Indonesia. Ketika Soekarno, Muhammad Hatta, dan juga Rajiman Wardioningrat baru kembali dari pertemuan dengan jenderal besar di Vietnam, Sultan Syahrir langsung menyampaikan informasi bahwa Jepang sudah menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Dan ia pun mengusulkan untuk mengadakan proklamasi. Namun Muhammad Hatta yang pertama kali mendengar informasi ini tidak dapat memenuhi permintaannya. Ia menyampaikan bahwa proklamasi kemerdekaan harus melalui persetujuan dari PPKI terlebih dahulu. Bung Hatta pun akhirnya mengajak Sultan Syahrir untuk datang ke rumah Soekarno menyampaikan berita ini. Namun sama dengan Bung Hatta, Soekarno mengatakan proklamasi itu tidak mungkin diadakan tanpa ada persetujuan dari PPKI. Tanggapan ini pun akhirnya disampaikan kepada golongan muda. Para pemuda mengadakan rapat di ruangan bakteriologi di Kejaksaan Tinggi Jakarta, yang kala itu dihadiri oleh Khairul Saleh, Johan Nur, Kusnan dan Subagio, Madono, Wikana, dan juga Alam Syah. Mereka semua sepakat untuk mendesak Soekarno-Hatta tetap mengadakan proklamasi yang rencananya pada saat itu akan dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 1945. Malam harinya, mereka kemudian berangkat ke rumah Soekarno untuk menyampaikan gagasan dari para pemuda. Adu mulut pun akhirnya tak terhindarkan. Bung Hatta yang dipaksa untuk segera mungkin menyelesaikan rancangan proklamasi. Ia merasa jengkel karena dirinya dianggap masih ragu. Bung Hatta menyampaikan tindakan yang akan dilakukan itu bukanlah suatu revolusi, tetapi bisa diangkat pemberontakan seperti yang dilakukan dahulu di Munchen oleh Hitler, tetapi berujung gagal. Dan ternyata bukan hanya Bung Hatta yang terkena desakan. Bung Karno juga langsung disambangi oleh Wikana, Subadio, Surotokunto, dan juga DN Aini. Terjadi pula perdebatan yang sangat sengit dan juga sangat tegang. Wikana dan para pemuda bahkan ingin agar Bung Karno segera mengobarkan semangat revolusi malam itu juga. Karena masa sudah siap. Bahkan bantuan dari Peta dan juga Heiho sudah siap menunggu komando. Kalaupun memang harus ada suatu gencatan senjata. Bahkan karena adu argumen semakin memanas, Wikana sempat mengancam akan terjadi pertumpahan darah. Malam itu tidak ada keputusan yang dihasilkan. Para pemuda kemudian pulang dengan hati kecewa. Sedangkan Bung Karno dan Bung Hatta
mereka tidak ingin gegabah dan terburu-buru. Mereka justru khawatir jika seandainya proklamasi itu gagal, seperti yang terjadi di Munchen, maka kesempatan kedua akan jauh lebih sulit. Belum lagi kabarnya mengenai kekalahan Jepang sebenarnya belum dikonfirmasi secara resmi. Sepulang para pemuda dari rumah Soekarno, mereka langsung menuju asrama Cikini 71 untuk kemudian menyampaikan hasilnya kepada para anggota lain. Dan ketika mereka masih dalam diskusi, saat itu juga mereka menerima telegram yang ternyata itu adalah pernyataan dari Kaisar Hirohito untuk meminta damai kepada sekutu. Kabar ini akhirnya semakin membulatkan tekad mereka. Bagaimanapun caranya, momen ini harus dimanfaatkan untuk memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk menculik Soekarno dan Hatta yang bertujuan agar jauh dari pengaruh Jepang. Pelaksana dari operasi ini diantaranya adalah Hairul Saleh, Sukarni, Wikana, Dr. Muardi, Yusuf Kunto, Singgih, dan juga perwira dari PETA yaitu Sucipto. Yang unik penculiknya tidak seperti yang terjadi pada umumnya. Biasanya penculikan memaksa atau bahkan menodongkan senjata, namun kali ini mereka membuat siasat yang berbeda. Mereka kemudian membagi kelompok menjadi dua. Satu kelompok kecil ditugaskan untuk membuat keributan seolah akan terjadi penyerangan ke Jakarta. Sementara Wikana dan kawan-kawan mereka datang ke rumah Soekarno-Hatta, kemudian bersandiwara mengatakan bahwa ada gerakan besar dari kelompok pemuda yang akan menyerang dan meluntuti Jepang. Wikana dan kawan-kawan meminta Soekarno-Hatta keluar kota karena dikhawatirkan Jepang akan menuju Bung Karno yang menggerakkan seluruh massa dan dikhawatirkan lagi akan terjadi penyergapan oleh Jepang setelah keributan ini. Kali ini Soekarno dan Hatta percaya dengan omongan Wikana dan akhirnya di subuh pada tanggal 16 Agustus mereka pun berangkat ke Rengas Dengklok. Rengas Dengklok sendiri adalah desa di Kecamatan Rengas Dengklok, Kabupaten Karawang, sekitar 60 km sebelah timur Jakarta. Lokasi ini dipilih karena letaknya yang strategis, dekat dengan salah satu markas dari PETA. Di sisi lain, Ahmad Subarjo yang akan mengadakan rapat PPKI dengan Soekarno-Hatta, ia kebingungan karena mereka tidak di tempat. Dan ia sangat yakin bahwa menghilangnya mereka akibat dari perdebatan alot kemarin malam. Subarjo lantas mencari Wikana. Ia percaya merupakan dalang di balik semua ini. Dan sementara mencoba menghubungi Wikana, Subarjo juga mendengar kabar mengenai menyerahnya Jepang kepada sekutu. Subarjo yang kemudian bisa bertemu dengan Wikana dan mendesaknya untuk mengatakan di mana lokasi persembunyian dari Soekarno-Hatta. Tetapi Wikana menolak. Subarjo menjelaskan bahwa mereka berdua sangat diperlukan di Jakarta untuk diplomasi dengan Jepang. Tindakan para pemuda akan sangat beresiko karena mereka sudah diberi ultimatum oleh sekutu agar tidak melakukan perubahan politik. Dari hal tersebutlah akhirnya Wikana bersedia mengatakan di mana lokasi dari Soekarno-Hatta. Semua akhirnya menjadi jelas ketika Subarjo datang ke Rengas Dengklok pada sore harinya. Dia mengatakan bahwa Jakarta aman-aman saja dan Jepang memang benar sudah meminta damai kepada sekutu. Menurut Adam Malik, yang saat itu merupakan salah satu pemuda di kelompok inilah titik balik melunakkannya Soekarno-Hatta. Dengan pertimbangan itu, Dwi Tunggal berjanji akan segera merealisasikan proklamasi. Mereka pun akhirnya membuat keputusan yang dinamakan dengan Persetujuan Rengas Dengklok. Soekarno-Hatta berjanji akan turut dan bersedia menandatangani proklamasi. Tetapi syaratnya harus ditandatangani di Jakarta. Maka selekasnya mereka pun kembali ke Jakarta malam itu setelah melewati nego awal dengan otoritas Jepang. Sebuah rapat persiapan kemerdekaan akhirnya digelar di rumah Laksamana Maeda. Perumusan naskah proklamasi pun dilakukan di rumah Laksamana Maeda dan dilakukan oleh 3 orang tokoh kemerdekaan, yaitu Muhammad Hatta,
Ahmad Subarjo yang menyumbangkan pemikiran secara lisan, serta Soekarno yang bertindak sebagai penulis merumuskan konsep proklamasi. Itulah cerita bersejarah yang dapat kami sampaikan. Semoga bisa menjadi pembelajaran bersama-sama yang dapat kita teladani. Terima kasih dari kami. Jika ada perilaku atau kata-kata yang kurang benar, kami mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum